masuk, rapper kampung tabrak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan kami dari kelompok 3. Saya Isti Pratiwi dengan NIM D101-21092. Saya Tri Arianti dengan NIM D101215339. Saya Muhammad Syawal dengan NIM D101222323. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu dosen dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, Ibu Adisti Septiani Prihatiningsi Samsudin SHMH. Kami kelompok 3 mendapat tugas mengidentifikasi serta menginventarisasi norma hukum terhadap isu sosial yang muncul di video dokumenter Sang Juara Mahasiswa di Lampung Melawan SK Rektor. 9 mahasiswa teknik sipil di drop out dan diskorsing karena membuat sekretariat di samping kantin Fakultas Teknik Universitas Teknorat Indonesia. Pihak kampus merasa khawatir dengan adanya sekretariat tersebut dapat membangun paham radikalisme dan jiwa ekstremisme mahasiswa. Tetapi jika melihat poin-poin dalam SK yang dikeluarkan oleh pihak kampus, itu nampak sangat tidak jelas dan nampak menuduh mahasiswa. Dan ketika mereka meminta penjelasan terhadap tuduhan tersebut, jawaban pihak kampus ialah persoalan IPK di bawah 2. Padahal isi dari SK tersebut bukanlah masalah IPK, tetapi tentang paham radikalisme dan membangun jiwa ekstremisme. Jelas, hal ini mencederai hak mahasiswa untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan serta terlihat tindakan rektor yang melanggar asas kecermatan dalam penerbitan objek sengketa. Nah, muncullah isu sosial. Yang pertama, kampus membatasi kebebasan mahasiswa untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, tindakan sewenang-wenang rektor yang mengeluarkan SK yang tidak berdasar. Melihat isu sosial yang muncul, norma hukum yang berkaitan dengan isu tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28E ayat 3 yang mengatur setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud damai. Dan yang ketiga, ada pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, mengatur tentang suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan atau atas kecermatan. Karena hal itu, upaya non-litigasi sempat diadakan. Kuasa hukum mahasiswa UTI mengajukan somasi beberapa kali, tapi tidak dijawab hingga somasi ketiga. Dan jawaban pihak Teknorat mengadakan pertemuan atau klarifikasi. Namun, klarifikasi tersebut tidak memuaskan para pihak mahasiswa dan kuasa hukumnya. Karena ditolak, gugatannya sampai naik ke kasasi, dan MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang dapat diajukan sekaligus membatalkan putusan PT Tun Medan nomor 262-B/2021 PT Tun Medan yang menguatkan putusan PT Tun Bandar Lampung nomor 24-G/2021 PT Tun Bandar Lampung. Majelis Hakim memutuskan melalui putusan MA nomor 325-Tun-2022 mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Rektor Universitas Teknorat Indonesia nomor 005-B.3.3/angka Romawi 2-2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pemberian skorsing mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknorat Indonesia, mengembalikan penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa Universitas Teknorat Indonesia, menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan. Yang ada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000.
Baiklah, cukup sekian pemaparan tugas dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga tugas ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah, mohon dimaafkan, dan jika ada saran ataupun kritik, mohon disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.